Tetapi setelah di rumah, Moon-young pun langsung mencumoi Gang Tae dan kebahagiaan mereka pun akhirnya dimulai. Di mana ketika pagi Moon-young dan juga Gang Tae terlihat sangat romantis ketika Gang Tae sedang menyiapkan makan. Moon-young kemudian memeluk Gang Tae dari belakang. Namun keromantisan mereka tak berjalan lama tatkala Gang Tae berkata jika dirinya saat ini merupakan seorang pengangguran karena telah keluar dari rumah sakit. Moon-young yang mengetahui jika Gang Tae berniat bersekolah lagi langsung melarang hal itu dan menyuruh Gang Tae untuk belajar daring saja sebab ia takut para ciwi di perguruan tinggi akan menggoda Gang Tae. Dan Moon-young pun berkata untuk tak perlu khawatir tentang masalah uang jika hidup dengannya dan cukup menjadi parasit saja. Mendengar itu membuat Gang Tae sedikit emosi karena dirinya tak mau menjadi seorang pria yang bergantung kepada wanita. Gang Tae pun kemudian meminta Moon-young untuk kembali menulis sebab dirinya sangat menantikan cerita-cerita yang ditulis Moon-young bersama Sang Tae. Mendengar permintaan itu sambil menunjukkan gambar yang digambar Sang Tae, Moon-young pun berjanji akan menyelesaikan karya terbarunya bersama Sang Tae. Mendengar itu membuat kebahagiaan Gang Tae semakin bertambah. Di mana ketika Sang Tae datang, Moon-young malah berniat menceritakan jika dirinya bersama Gang Tae sudah melakukan indie-hoi. Membuat Gang Tae panik dan berusaha memberikan kode dengan menginjak kaki Moon-young agar Moon-young tak membicarakan hal itu kepada kakaknya. Moon-young sendiri kemudian mendatangi si manajer untuk menawarkan sesuatu yang menggiurkan bagi si manajer, yaitu cerita dongeng buatannya atau jilid terakhir dari novel karangan ibunya yang sangat dinanti semua orang. Dimana di sana si manajer seolah lebih memilih cerita yang ditulis oleh Moon-young dan membiarkan novel karangan ibunya seolah tak ia butuhkan. Tetapi setelah Moon-young pergi, si manajer mengirimkan pesan kepada si asisten untuk mengambil dokumen yang berisi novel karangan ibunya Moon-young. Akan tetapi si asisten ternyata tak melakukan itu sebab si manajer salah mengirimkan pesan dan malah mengirimkan pesan itu kepada Moon-young, membuatnya ketakutan karena takut Moon-young akan ngamuk. Namun kali ini ternyata Moon-young sudah sedikit berubah dan lebih memahami jika memang si manajer sangat membutuhkan uang. Yang mana Moon-young kini terlihat mendatangi ibunya di penjara untuk terakhir kalinya. Di sana ibunya masih meyakini jika Moon-young nantinya akan menjadi seperti dirinya. Hingga Moon-young pun berkata jika dirinya sangat kasihan kepada ibunya yang tak pernah merasakan kehangatan dan cinta dengan tulus oleh seseorang selama ini. Untuk itu Moon-young berkata jika dirinya tak akan pernah menjadi seperti ibunya sebab dirinya sudah merasakan kehangatan keluarga yang tak pernah ibunya rasakan. Moon-young pun lalu pergi ke rumah sakit untuk melihat Sang Tae menyelesaikan lukisannya. Dan kini Sang Tae sudah tak takut lagi dengan kupu-kupu sebab ia meyakini jika kupu-kupu bukanlah hewan yang menyeramkan yang harus ia jauhi. Sedangkan Gang Tae terlihat mengunjungi sahabatnya untuk berterima kasih atas semua yang dilakukan sahabatnya selama ini yang selalu membantunya di saat dirinya sedang kesusahan. Untuk itu mulai hari ini Gang Tae meminta sahabatnya untuk menjalani hidupnya seperti yang diinginkannya sendiri. Dan Gang Tae pun lalu menyebut sahabatnya dengan sebutan kakak, membuat sahabatnya menangis. Di sisi lain ternyata si manajer bersama asisten sedang sibuk di tempat sampah untuk mencari berkas novel karangan ibunya Moon-young. Hingga karena tak kunjung ketemu, si asisten pun pergi meninggalkan si manajer. Dan ketika di rumah, Namjoon yang baru masuk kemudian mencium aroma-aroma tak sedap karena si asisten yang bau sampah. Hingga Namjoon pun kemudian berbincang dengan si manajer yang kini mereka pun semakin dekat. Namun ternyata bau sampah yang dicium Namjoon tadi karena si asisten ini menemukan berkas novel yang dicari si manajer. Dirinya menyembunyikan berkas novel itu karena ingin membuat si manajer sedikit pusing. Di istana milik Moon-young saat Gang Tae pulang, dirinya melihat jika kedua orang yang ia sayangi sedang tertidur karena kecapean mengerjakan buku dongeng yang akan sebentar lagi dirilis. Hingga beberapa hari pun berlalu, buku dongeng yang dikarang Moon-young bersama Sang Tae sudah selesai dibuat. Di mana dengan penuh kebahagiaan, Sang Tae langsung membawa buku itu ke pohon yang melambangkan ibunya untuk memamerkan hasil kerja kerasnya bersama Moon-young. Setelah itu si abah direktur kemudian membuat acara di rumah sakit untuk mendongengkan buku karangan Moon-young dan juga Sang Tae. Di mana setiap pasien yang dulu menjadi bagian dalam rumah sakit diundang untuk dapat mendengarkan dongeng karya Moon-young dan juga Sang Tae. Dan terlihat jika kini semua orang mulai hidup dengan bahagia setelah masalah datang menghampiri mereka.
Hingga ketika pembacaan dongeng dilakukan, Moon-young seolah menulis semua ceritanya dari kisah masing-masing para pasien rumah sakit yang akhirnya menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Kan tetapi acara dongeng itu tak berjalan sampai selesai sebab lagi-lagi Tom and Jerry, Moon-young bersama Sang Tae malah bertengkar di panggung. Akan tetapi walaupun begitu Gang Tae tetap bahagia di mana dirinya kemudian membagikan buku dongeng kepada ibunya Namjoon yang ada tulisan Sang Tae karena ibunya Namjoon selalu membantu mereka tanpa pamrih. Bahkan Gang Tae meminta kepada ibu Namjoon untuk memeluknya karena dirinya merasa berhutang budi atas semua yang telah ibu Namjoon lakukan. Sedangkan di tempat berbeda, karena buku dongeng yang dikarang Moon-young kembali mendapatkan kesuksesan, Namjoon merasa jika si manajer akan pergi meninggalkan dirinya. Namun ternyata si manajer tak akan melakukan itu sebab dirinya sudah memutuskan untuk membuat kantor di daerah sana. Namjoon pun yang mendengarnya sangat bahagia. Hingga dengan malu-malu kucing, si manajer pun berusaha menggenggam tangan Namjoon. Sementara kebahagiaan kembali didapat Gang Tae dan yang lainnya ketika mereka mendapatkan kejutan dari si abad direktur, yaitu berupa mobil kemah yang diimpikan oleh Sang Tae. Hingga karena itu Gang Tae yang saat ingin segera berpergian mengajak Sang Tae untuk segera pergi menggunakan mobil pemberian si abad direktur. Tetapi Sang Tae malah mengabaikan permintaan Gang Tae, membuat Gang Tae membujuk Moon-young untuk mau segera pergi menggunakan mobil kemah itu. Namun ternyata Moon-young pun malah menghari-harikan keinginan Gang Tae, membuat Gang Tae marah dan pergi untuk meminum air jahat bersama sahabatnya dan juga si manajer. Hingga ketika pulang ternyata Moon-young dan juga Sang Tae sudah bersiap untuk pergi menggunakan mobil kemah itu dan penolakan semalam sengaja mereka lakukan untuk memberikan kejutan kepada Gang Tae. Namun karena kondisi Gang Tae yang mabuk membuatnya tak bisa menikmati perjalanan menggunakan mobil itu. Tetapi di dalam mimpinya dirinya bersama yang lain sangat bahagia menikmati perjalanan mereka. Dan ketika malam datang, Gang Tae yang sudah sadar didatangi oleh Moon-young, di mana Moon-young berkata jika dirinya berharap agar Gang Tae tak pernah kembali terluka. Dan Moon-young pun berterima kasih sebab Gang Tae sudah membawanya berpergian karena hal ini adalah momen terindah dalam hidupnya. Moon-young pun mengatakan jika dirinya sangat mencintai Gang Tae sepenuh hati. Singkat cerita pagi pun caang, di mana ketika hal baru ingin dilakukan oleh Gang Tae yaitu membawa kakaknya bersama Moon-young melihat dunia luar, tetapi nampaknya hal itu tak bisa dilakukan sebab Sang Tae kakaknya ternyata kini mulai memiliki keinginan sendiri, yaitu ingin mendedikasikan hidupnya menjadi seorang penggambar buku dongeng. Gang Tae yang mendengarnya kemudian mengerti dan harus melanjutkan perjalanan berdua saja bersama Moon-young sebab kini kakaknya akan pergi bersama si manajer untuk menggapai mimpinya sendiri. Dan drama pun ditutup dengan mobil yang saling berjalan berlawanan yang menandakan jika setiap orang memiliki tujuan serta kebahagiaan masing-masing. Tamat.